Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irasa Putri dari kelas BC93 dengan NIM 2040751132. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat keterampilan menulis. Hakikat keterampilan menulis. Menulis merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan gagasan penulis pada khalayak pembaca yang dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Selain itu, menulis juga dapat diartikan sebagai mengungkapkan pemikiran, ide, atau gagasan ke dalam suatu tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar mudah dipahami. Adapun tujuan menulis, yang pertama yaitu tujuan penugasan. Artinya, penulis sebenarnya tidak memiliki tujuan karena orang yang menulis melakukannya karena tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan altruistik, yaitu penulis bertujuan untuk untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan pembaca, ingin menolong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penarannya, dan ingin membuat hidup para pembaca lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu tujuan persuasif, yaitu penulis bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Kemudian yang keempat yaitu tujuan informasional, yaitu penulis bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. Kemudian yang kelima yaitu tujuan pernyataan diri, yaitu penulis bertujuan untuk memperkenalkan dirinya kepada pembaca. Kemudian selanjutnya itu tujuan kreatif penulis, yaitu penulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik dan nilai-nilai kesenian. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan pemecahan masalah, artinya penulis menulis untuk memecahkan masalah. Selanjutnya kita beralih pada fungsi menulis. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung, bukan tatap muka antara penulis dan pembaca. Menurut Bernal Percy, secara rinci menyatakan fungsi menulis adalah yang pertama sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan, dan amarah. Kemudian yang kedua yaitu menulis sebagai sarana pemahaman, artinya dengan menulis seseorang bisa meningkatkan suatu ilmu pengetahuan ke dalam otaknya. Kemudian yang ketiga yaitu menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan, harga diri yang semula rendah. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Artinya orang menulis selalu dituntut untuk terus belajar sehingga pengetahuannya menjadi luas. Kemudian yang keempat itu menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat, bukannya penerimaan yang pasrah. Artinya dengan menulis seseorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya sehingga ia menjadi seseorang yang kreatif. Kemudian fungsi yang kelima yaitu menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya dengan menulis seseorang akan selalu berusaha memilih bentuk bahasa yang tepat dan menggunakannya dengan tepat. Kemudian selanjutnya yaitu tahap-tahap menulis. Adapun tahapan dalam menulis diantaranya yang pertama yaitu tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Nah, di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan menulis, mulai dari menentukan topik yang akan ditulis, penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap membaca. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pembuatan. Nah, pada kegiatan ini penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan dalam tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, baik menambah atau mengurangi informasi yang ditulis sebelumnya, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, dan menghilangkan informasi yang kurang sesuai dengan kata penulis. Kemudian kita masuk pada tahapan menulis. Adapun tahapan dalam menulis yang pertama yaitu tahapan pratulis. Pada tahapan ini merupakan tahapan paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Nah, di dalam pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis, mulai dari menentukan topik yang akan ditulis. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahap pembuatan. Tahap pembuatan ini
penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan dalam tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, baik menambah atau mengurangi informasi yang ditulis sebelumnya, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, dan menghilangkan informasi yang kurang sesuai. Dengan kata lain, penulis berusaha menyempurnakan tulisannya. Kemudian yang keempat yaitu tahapan menyunting. Nah, pada tahapan ini penulis kembali membaca tulisannya. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada tulisan sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Kemudian yang kelima yaitu tahapan publikasi, yaitu tahapan paling akhir dalam menulis. Mungkin itu saja sedikit materi mengenai hakikat keterampilan menulis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.